Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How is everything? Well, I hope you are all blessed with health and happiness. Okay, students, before starting our activities, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, let me remind you that next week on September the 20th, you will have a midterm semester test. So please be ready, study and study. Okay, for preparing the English test that will be held on Wednesday, yeah, Wednesday, 22nd of September. Today, I will tell you some information or preparation for it. Jadi saya ingatkan bahwa PTS atau penilaian tengah semester Gasal akan dilaksanakan mulai minggu depan tanggal 20 September 2021. And for English, jadi untuk bahasa Inggrisnya on Wednesday, ya, di hari Rabu. Ya, diingat berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang biasanya hari Kamis. Tetapi untuk PTS ini, we will have the test on Wednesday 22nd, ya, di hari Rabu tanggal 22 September. Nah, persiapannya saya rasa kalian sudah pernah melaksanakan PTS di kelas sebelumnya sehingga bukan hal yang asing lagi ya. Kalian sudah kelas 9 sekarang, sudah beberapa kali mengikuti PTS. Jadi saya berikan info singkat saja tentang PTS untuk semester Gasal ini untuk materi bahasa Inggris. Seperti yang kalian tahu, materi yang pertama adalah Congratulations and Hope. Jadi ini materi di unit 1 yang harus kalian pelajari untuk PTS nanti. Kemudian materi berikutnya adalah Purpose of doing or not doing something and agreement or disagreement. Jadi kalau materi pertama adalah ungkapan selamat dan harapan, materi yang kedua adalah ungkapan purpose of doing, tujuan melakukan, or not doing, atau tidak melakukan sesuatu. Dan masih di unit 2 yaitu agreement or disagreement, ungkapan setuju atau tidak setuju. Kemudian materi yang ketiga adalah procedure text. Nah, silahkan ketika materi ini kalian pelajari, bisa dari sumber yang pernah saya sampaikan, yaitu di YouTube yang saya buat videonya. Kemudian kalian juga punya buku pendamping, yaitu buku flash. Nah, silakan kalian pelajari juga. Kemudian tidak lupa pula kalian bisa browsing berbagai materi terkait di internet. Kemudian untuk bentuk soalnya, nah pertama biasa ya, pilihan ganda 25 soal. Ini berbeda dengan yang tahun lalu, PTS Gasal tahun lalu itu pilihan gandanya 30 soal, tetapi sekarang 25 soal. Namun untuk menjodohkan ada 10 soal, yang tahun lalu tidak ada. Kemudian isian singkat, ini untuk kelas 9 tahun lalu juga tidak ada. 10 soal yang sekarang ada. Kemudian uraian ada 5 soal. Jadi yang tahun lalu adalah pilihan ganda dan uraian saja. Tetapi untuk yang tahun ini ada pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Nah, ini contoh soalnya. Dialog seperti ini kalian diminta untuk melengkapi. Nah, kalian bisa lihat di sini dialog antara Tata dan Tito. Biasanya kalau kita diburu waktu, kita bisa melihat ke dialog
itu dengan tertuju kepada bagian yang kita harus melengkapi. Nah, di sini pada ucapan itu kita lihat sebelum dan sesudahnya. Tetapi kalau waktunya memang masih banyak ya tidak ada salahnya atau lebih baik kita baca keseluruhan. Tapi kalau waktunya sudah mepet untuk mempercepat pengerjaan, kita bisa langsung tertuju ke bagian isian pada kalimat sebelum, pada kalimat yang ada isiannya dan kalimat setelahnya. Nah, di sini kan ada kalimat Tata sebenarnya bilang if you have got a job, what do you hope? Ini pertanyaannya. Tata mengatakan jika kamu mendapat pekerjaan baru, what do you hope? Apa yang kamu harapkan? Well, I hope bla bla bla. Kira-kira berharap apa? Seperti yang sering saya sampaikan, untuk tahu apa isinya, ya kita lihat kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya ini merupakan ungkapan yang mendukung atau menyebutkan alasan dari kalimat sebelumnya. Di sini ada sehingga when I get married, sehingga saat saya menikah, I have had, aku sudah punya rumah sendiri. Nah, kira-kira harapannya apa? Ya, tentu saja ada kaitannya dengan rumah ini. Nah, di sini yang ada kata rumah A, B, A, C, dan D. Pada jawaban A, C, dan D ada kata-kata house. Tapi mana yang paling pas? Ya kita lihat satu persatu. Nah, di sini yang A itu my office is near from my house. Aku harap kantorku dekat dengan rumahku sehingga ketika aku menikah aku sudah punya rumah sendiri. Aneh ya ini. Ini kan ceritanya belum punya rumah saat ini. Ya, karena di sini kan ada kalimat sehingga saat saya menikah nanti saya sudah punya rumah. Berarti saat bercakap-cakap ini belum memiliki rumah si Tito ini. Maka harapan yang A ini agak kurang pas. Kalau yang B, I can rent a luxurious apartment. Saya bisa menyewa apartemen yang mewah. Ini juga enggak pas karena ini kaitannya kan punya rumah. Kalau yang C, my manager gives me a house. Manajerku memberiku sebuah rumah. Agak nyambung juga, cuma kurang pas masa berharap diberikan rumah oleh manajer. Ini bisa saja, cuma kita harus melihat mana yang paling pantas karena memilih jawaban itu untuk soal seperti bahasa ya bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa Indonesia juga. Ini kadang semua pilihan itu benar, tetapi kita diminta milih yang paling benar. Mungkin berbeda dengan yang pilihan yang seperti matematika itu mungkin kebanyakan pilihannya kalau jawaban yang benar adalah A, maka B, C, D ya biasanya salah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris atau mungkin ilmu sosial yang lain bisa saja atau maksud saya ilmu non eksak ya, ilmu non eksak yang lain mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa jadi A, B, C, D itu benar, tapi kita diminta milih yang paling benar. Nah, maka kita upayakan ketika kita punya banyak waktu atau masih cukup waktu kita baca semua jawaban agar tidak mudah terjebak. Nah, di sini jawaban A, B, C sebelum tepat. Kalau begitu tinggal satu pilihan yaitu I have a nice house. Harapannya adalah saya punya rumah yang bagus sehingga ketika aku menikah aku sudah punya rumah sendiri. Maksud si Tito ini dia berharap setelah dapat pekerjaan itu dia juga dapat membangun atau membuat rumah baru sehingga saat si Tito ini menikah dia sudah punya rumah. Nah, jadi jawabannya I have a nice house. Next question, dialog singkat antara Faiz dan Rizky ini. How was your work?
Rizky merespon dengan I have finished my first novel. Wow, bla bla bla, thank you. Nah, ini kenapa Rizky mengucapkan terima kasih? Nah, inilah yang harus kita cari jawabannya, kira-kira kok bilang terima kasih itu sebenarnya ucapan apa? Ya, di sini pertanyaan dari Pak Is yang pertama kan, bagaimana pekerjaanmu? I have finished, saya sudah mengerjakan atau sudah menyelesaikan novelku yang pertama. Nah, kita lihat yang A. Well done, you did it. Seperti kalian tahu, ini adalah salah satu contoh ungkapan pujian atau ucapan selamat ketika seseorang telah selesai melakukan sesuatu atau mencapai apa yang dia inginkan atau dia cita-citakan. Jadi jawaban yang paling pas kebetulan ini ada di pilihan yang A. Well done, you did it. Ini kan salah satu bentuk ucapan selamat yang menggunakan kalimat pujian well done atau good job, you did it. Ini tambahan untuk mengungkapkan apresiasi atas apa yang telah dilakukan atau diraih oleh seseorang. Dalam dialog ini adalah si Rizky yang telah selesai menulis novelnya yang pertama. Ini kan prestasi ya. Tidak semua orang mampu, maka ini bisa disebut sebagai prestasi yang luar biasa bagi si Rizky. Maka Faiz mengatakan, wow, well done, you did it. Kalau I hope it's fine, yang B ini kan jauh ya. Aku harap ini baik-baik saja. Thank you, apalagi ini thank you kok dijawab thank you, ini juga tidak lazim ya. Oh my god. Nah, wow, oh my god, nggak nyambung banget ya, kurang pas. Oh my god kok dijawab thank you. Jadi jawabnya adalah well done, you did it. Nah, contoh yang ketiga, dialog antara Geisha dan Elsa. Sa, I heard you in the poster design competition. Elsa menjawab, yes, you know it's like a dream for me. Jadi ini Geisha mengatakan, Sa, aku dengar kamu memenangkan lomba desain poster. Yeah, you know, it's like a dream for me. Wow, I hope. Nah, kira-kira ucapan apa? Ini Elsa kan memberi kabar bahwa dia memang berhasil memenangkan poster, memberi kabar pada Gesa yang bertanya, dengar-dengar kamu memenangkan lomba poster desain ya? Ya, kamu tahu ini seperti mimpi bagiku. Maka ucapan yang paling pas, ini juga dijawab thank you oleh Elsa, ucapan yang paling pas untuk melengkapi dialog atau ucapan dari Gesha ini adalah apa coba? Tentunya kalian bisa memilih dengan benar, yaitu yang congratulations on your success. Selamat atas keberhasilanmu. Aku harap kamu akan menjadi seorang desainer poster yang berhasil. Nah, Elsa membalasnya dengan thank you Gesha. Terima kasih Gesha. Next examples ya, contoh yang berikutnya untuk dialog untuk soal ini yang kedua ya. Tadi kan saya sampaikan ada soal menjodohkan, ini contohnya. Jadi kalian diminta memasangkan antara statement atau pernyataan di kolom A dengan respon atau kalimat yang sesuai dengan yang ada di A. Pada kalimat yang pertama ini, our grandpa is hospitalized. Ini kan memberi kabar bahwa kakek kita itu masuk rumah sakit. Apa respon yang paling pas? Nah, tinggal pilih A, B, C, D. Sekali lagi, biasakan menjawab melihat pilihan dari A sampai yang paling bawah. Kenapa demikian? Karena sering ada jawaban yang di situ sudah seakan-akan sudah benar, tapi ternyata ada jawaban yang lebih benar lagi. Nah, maka sekali lagi
hati-hati dalam menjawab agar tidak mudah terjebak dengan jawaban yang sepertinya udah pas banget, ternyata ada yang lebih pas. Nah, di sini kebetulan saya hanya memberikan contoh tiga, tentunya akan sangat mudah bagi kalian untuk memilih jawaban yang benar, yaitu responnya adalah ya, how if we visit him this afternoon? Bagaimana jika kita besuk kakek kita sore ini? Kemudian yang statement bawahnya, pernyataan di bawahnya. We should store the vegetable in the refrigerator. Kita seharusnya menyimpan sayuran itu di refrigerator atau di kulkas atau di almari pendingin. Nah, mana respon yang paling pas? Yang C kan ini sudah terpakai ya, tinggal A atau B. A, to keep it fresh, untuk menjaga tetap segar. Nah, di sini jika memang kita sangat yakin 100% dan waktu untuk mengerjakan sudah tidak begitu banyak dan kita sudah yakin, kita bisa langsung pilih. Di sini adalah yang A, to keep it fresh. Tetapi kalau kita masih punya waktu cukup, tetap saya menyarankan untuk selalu membaca semua pilihan yang tersedia. Jangan langsung melihat hanya yang bagian atas terus pilih. Sekarang yang berikutnya, wash your hand with sanitizer. Cucilah tanganmu dengan sanitizer. Ini apa toh? Ya, ini adalah yang ada hubungannya. Ini tidak harus hubungan antara respon seperti dialog ya. Bisa saja mana kalimat yang ada kaitannya. Maksud saya yang di B ini ada kaitannya dengan statement di A. Tidak harus semacam merespon seperti dialog atau melanjutkan kalimat. Tapi mana kalimat atau ekspresi di B yang ada hubungannya dengan yang A di sini. Kebetulan kalau yang paling atas ini kan seperti orang bertanya terus menjawab atau orang memberi informasi terus menjawab. Itu tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Bisa saja kalimatnya itu hanya berupa kalimat biasa, bukan bertanya atau bukan memberi kabar. Pokoknya kalimat biasa saja, bukan seperti dialog. Nah, di sini kebetulan bentuknya adalah perintah. Wash your hand with sanitizer. Seperti instruksi. Nah, ini kebetulan jumlah pilihan dan statementnya sama-sama 3. Karena tinggal satu ya kita pilih. Ya, wash your hand sanitizer. Ini adalah one of health protocol, salah satu protokol kesehatan atau prokes. Sekarang kita lihat yang contoh yang isian singkat. Tadi pilihan ganda sudah, kemudian yang menjodohkan juga sudah, sekarang yang isian singkat. Nah, kalimatnya, congratulations on your success to be the best singer in the contest. Selamat atas kesuksesan kamu menjadi penyanyi terbaik dalam lomba itu. Bla bla bla, you will get province level. Ya, ini maksudnya you will get the same ya, the same atau to get the better result di provinsi yang di tingkat provinsi. Maksudnya kamu akan mendapatkan sesuatu yang sama atau bahkan lebih baik di tingkat provinsi. Maka untuk melengkapi di sini adalah dengan kalimat atau susunan kata sebagai berikut, yaitu apa coba sebelum saya munculkan jawabannya. Saya harap kalian sudah punya jawabannya dalam pikiran kalian. Jadi ini adalah ucapan selamat yang biasanya diikuti ungkapan harapan. Maka jawabannya adalah I hope. Aku harap kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik di tingkat provinsi. Atau setidaknya hasil yang sama. Ya.
Berikutnya, Serena is going to take part in the debate contest. She does a lot of practice. Serena akan take part, ini ikut atau ambil bagian dalam lomba debat. She does a lot of practice. Dia melakukan banyak latihan. Nah, kita lihat di sini kalau dilihat dari kata yang ada di sini kan kata kerja. Kita harus ingat ya, materi kita kan 3, ungkapan tujuan, ungkapan harapan, kemudian teks procedure. Ini berarti materi apa ya? Nah, di sini prepare for it, menyiapkan. Ini kan terkait dengan ungkapan menyatakan tujuan ya. Maka jawaban yang paling pas karena di sini adalah kata kerja tanpa ada subjek di depannya. Diingat lagi ya materi yang ada di bagian kedua ya. Pertama kan ungkapan ucapan selamat dan harapan. Materi yang kedua kan tentang menyatakan tujuan. Yang di situ sudah saya jelaskan kalau kata sambung yang digunakan biasanya adalah so that dan in order to. Kalau so that itu diikuti kalimat utuh yang ada subjeknya, sedangkan in order to ini hanya langsung kata kerja. Nah, di sini kan di belakang isian ini langsung kata kerja, maka pilihan jawabannya adalah in order to prepare for it. Jadi kalimat lengkapnya, Serena akan ikut ambil bagian dalam lomba debat. She does a lot of practice. Dia melakukan banyak latihan untuk menyiapkan lomba tersebut. Oke, the last nomor yang terakhir. To operate a washing machine, untuk mengoperasikan mesin cuci, pertama apa ini teks prosedur ya. Mungkin belum semua siswa punya mesin cuci di rumah, tetapi saya yakin kalian tahu jawaban yang paling pas, karena untuk mengetahui kan tidak harus memiliki. Kalian bisa baca-baca di media informasi yang banyak kalian jumpai di internet maupun di televisi atau di media yang lain. Jadi untuk mengoperasikan alat-alat elektronik itu biasanya kan langkah pertama, terutama untuk yang model seperti ini ya, mesin washing machine atau mesin cuci ini, yang pertama adalah lihat saja di belakangnya ini, power cord, kabel power ke wall outlet, itu tempat untuk menancapkan kabel di tembok itu ya, menancapkan jacknya. Maka kata yang paling pas diisikan di sini adalah kata plug in the power, plug in atau tancapkan atau masukkan kabel power ke dalam colokan di dinding atau tembok. Oke, students, I think it's enough ya. Sekali lagi persiapkan materi untuk PTS kalian dengan membaca materi-materi yang sudah kalian dapat, baik itu di buku flash maupun di video YouTube yang saya buat, dan tentu saja kalian bisa melihat video-video YouTube tentang materi yang terkait maupun browsing di internet dengan membuka-buka materi dengan kata kunci yang ada di sini ya. Ada kata example of procedure misalnya, atau mungkin dengan kata congratulations and hope dan seterusnya. Pokoknya sesuai dengan judul unit yang ada di buku kalian. Okay, students, let's end this activity by saying hamdalah together. See you next time. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.